Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Rizky Ramadan dari kelas SI 22B NPM 223111079. Jadi pada video ini saya akan menyebutkan 10 macam perangkat hardware dan menjelaskan fungsinya serta masalah-masalah apa saja yang mungkin terjadi pada perangkat hardware tersebut. Yang pertama, ini ada kabel HDMI. Kabel HDMI ini bisa digunakan untuk yang pertama mengirimkan video dengan kualitas tinggi, misalnya dari komputer atau konsol game ke TV atau monitor. Kemudian yang kedua, bisa mengirimkan audio digital, termasuk suara sound berkualitas tinggi. Selanjutnya itu menyederhanakan koneksi. Satu kabel HDMI ini bisa menggantikan banyak kabel lainnya. Dan selanjutnya, fungsi selanjutnya itu adalah mengontrol perangkat. Dengan satu remote bisa mengontrol beberapa perangkat yang terhubung. Dan yang terakhir yaitu mendukung berbagai perangkat seperti TV, komputer, atau pemutar media. Selanjutnya itu masalah-masalah yang mungkin terjadi pada kabel HDMI ini, yaitu gambar atau suara di monitor terganggu karena intervensi dari perangkat lain, kayak misal ada gangguan-gangguan dari gelombang-gelombang elektromagnetik. Solusinya untuk mengatasi masalah tersebut adalah hindari penempatan kabel HDMI ini dekat dengan perangkat yang memancarkan gelombang elektromagnetik seperti router Wi-Fi atau microwave. Terus gunakan kabel HDMI ini dengan pelindung intervensi elektromagnetik agar sinyalnya tidak terganggu. Baik, selanjutnya di sini ada joystick. Joystick ini fungsinya untuk kita main game atau mengontrol karakter game di monitor yang kita mainkan. Selanjutnya masalah yang mungkin terjadi pada joystick ini atau kerusakan yang mungkin terjadi pada joystick ini, yang pertama yaitu tombolnya tidak mau merespon. Nah, solusinya untuk mengatasi masalah tersebut, coba kita membersihkan tombol dengan hati-hati menggunakan udara bertekanan tinggi untuk menghilangkan debu atau kotoran yang mungkin menghalangi tombol. Nah, jika tombol masih tidak berfungsi, coba untuk mereset atau memeriksa pengaturan perangkat lunak untuk memastikan tombol tersebut tidak dinonaktifkan. Kemudian yang kedua, masalah yang sering muncul yaitu input yang tidak akurat atau lag. Solusi dari masalah tersebut yaitu pastikan perangkat lunak joystick ini, perangkat lunaknya sudah diperbarui. Kemudian coba uji joystick ini pada perangkat lain untuk memastikan masalah tidak terkait dengan perangkat keras lain yang terhubung. Cobalah menggunakan port USB yang berbeda jika joystick terhubung ke komputer. Kemudian selanjutnya masalah yang lain yaitu sensor ketidakakuratan. Sensor pada joystick tidak memberikan input yang akurat. Nah, solusi dari masalahnya yaitu kalibrasi joystick melalui pengaturan perangkat game atau perangkat lunak. Jika ada pengaturan kalibrasi khusus pada joystick, ini ikuti instruksi pabrikan untuk melakukan kalibrasi ulang agar joystick ini dapat berfungsi kembali. Baik, selanjutnya ada kipas atau cooling pad untuk laptop. Nah, cooling pad ini berfungsi untuk menjaga suhu laptop tetap stabil saat digunakan, yang membantu mencegah laptop dari overheat atau terlalu panas yang bisa memperlambat kinerja atau bahkan merusak komponen internal dari laptop. Masalah yang mungkin terjadi pada cooling pad ini, yang pertama yaitu kipasnya tidak mau berputar misalnya. Nah, solusinya itu adalah kita harus memeriksa apakah kipas ini terhubung dengan baik ke sumber daya seperti port USB. Kemudian coba untuk mencolokkan cooling pad ini ke port USB lain. Nah, jika menggunakan baterai, pastikan baterai dalam kondisi baik. Bersihkan kipas dari debu atau kotoran yang bisa menghambat gerakannya. Kemudian masalah yang kedua yaitu suara kipasnya berisik. Nah, solusi dari masalah tersebut yaitu bersihkan kipas dari debu yang mungkin menumpuk di bilah-bilah kipas. Karena debu bisa membuat kipas bekerja lebih keras dan lebih berisik. Jika kipas masih berisik, periksa apakah ada bagian yang longgar atau aus dan coba perbaiki atau perketat komponen tersebut. Selanjutnya yaitu kipas tidak bekerja atau mendinginkan secara efisien.
Solusinya, pastikan laptop terletak di permukaan yang rata dan keras untuk memastikan aliran udara optimal. Bersihkan debu dari lubang ventilasi laptop dan cooling pad. Kemudian pastikan cooling pad tidak tertutup atau terhalang oleh benda lain yang dapat mengurangi aliran udara. Baik, ini merupakan TWS atau True Wireless Stereo atau headphone Bluetooth. Nah, fungsinya adalah yang pertama, tentunya headphone ini digunakan untuk mendengarkan musik, kemudian berkomunikasi menggunakan mikrofon atau untuk panggilan suara. Selanjutnya yaitu mengakses asisten suara, dan TWS ini bisa memberikan pengalaman audio tanpa gangguan atau mengurangi kebisingan eksternal dengan peredam bising. Masalah yang mungkin terjadi pada headphone Bluetooth ini, yang pertama itu masalah koneksi, atau TWS ini atau headphone Bluetooth ini tidak bisa terhubung ke perangkat atau sering terputus. Nah, solusinya, pastikan perangkat Bluetooth sudah terkoneksi dengan baik. Kemudian matikan dan nyalakan kembali Bluetooth pada perangkat, dan coba reset perangkat Bluetooth dengan mengikuti petunjuk dari manual pengguna. Selanjutnya yaitu audio yang terlalu rendah atau tidak jelas. Nah, solusinya, periksa volume pada perangkat dan headphone ini, kemudian coba sambungkan ke perangkat lain untuk memastikan masalah bukan dari perangkat sumber. Nah, selanjutnya yaitu ini kan TWS ada dua. Nah, biasanya masalah yang sering muncul tuh yang satunya hidup, yang satunya tidak hidup. Nah, solusinya yaitu periksa koneksi kedua TWS ini dan pastikan keduanya sudah terpasang dengan benar. Kemudian bersihkan TWS ini dari kotoran atau debu dan coba sambungkan kembali TWS ini ke perangkat. Jika headphone ini memiliki tombol reset, cobalah mereset agar bisa digunakan kembali. Oke, perangkat selanjutnya yaitu adalah charger laptop. Nah, charger laptop ini fungsinya untuk mengisi daya baterai pada laptop. Kemudian masalah-masalah yang mungkin terjadi atau sering muncul pada kabel charger itu, yang pertama, chargernya tidak mau mengisi daya baterai. Nah, solusinya yaitu periksa koneksi antara charger dan laptop untuk memastikan tidak ada yang longgar. Kemudian coba kabel dan port lain jika tersedia, dan bersihkan konektor pada charger dan laptop dari debu atau kotoran. Selanjutnya yang kedua yaitu chargernya mengalami overheat atau terlalu panas. Nah, solusinya, pastikan charger tidak terhalang saat digunakan. Kemudian gunakan charger di area dengan ventilasi yang baik, lalu periksa apakah charger atau kabel memiliki kerusakan fisik atau tidak. Selanjutnya yaitu adalah kabelnya rusak. Nah, solusinya yaitu cek kabel untuk kerusakan fisik seperti sobek atau patah. Nah, kemudian hindari menarik kabel dengan keras. Jika memungkinkan, perbaiki kabel atau gunakan selongsong pelindung untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Oke, selanjutnya yaitu ada handphone. Fungsi dari handphone ini ya sangat banyak karena handphone ini digunakan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, fungsinya itu ya yang pertama menyambungkan komunikasi, kemudian mengirim pesan, mengakses internet, menyimpan informasi, mengambil foto atau video, dan lain-lain. Karena handphone ini memang digunakan sebagai alat atau hardware yang digunakan untuk pekerjaan atau mobilitas sehari-hari. Nah, masalah-masalah yang sering muncul pada handphone, yang pertama yaitu adalah baterainya boros atau cepat habis. Solusinya, periksa aplikasi yang berjalan di latar belakang dan matikan aplikasi yang tidak digunakan. Kemudian masalah selanjutnya itu handphone tidak mau menyala. Nah, solusinya coba mengisi daya baterai handphone dengan charger yang berbeda, atau periksa kabel pengisi daya dan portnya. Jika handphone masih tidak menyala, coba lakukan restart atau soft reset. Dan jika masih tidak berfungsi, mungkin ada masalah tombol power atau hardware lainnya yang memerlukan perbaikan profesional. Kemudian masalah selanjutnya itu layar yang tidak responsif. Nah, solusinya yaitu bersihkan layar dari debu dan kotoran. Coba merestart handphone untuk memulihkan respons layar. Dan jika masalah tetap ada, layar mungkin rusak dan perlu diperiksa oleh teknisi profesional. Selanjutnya yaitu
overheating atau terlalu panas. Solusinya, hentikan aplikasi yang berat atau aplikasi yang berjalan di latar belakang yang bisa menyebabkan overheat pada handphone. Pastikan handphone tidak terpapar sinar matahari langsung atau berada di tempat yang panas. Perangkat selanjutnya yaitu SSD. SSD atau Solid State Drive adalah jenis penyimpanan data yang digunakan dalam komputer. Fungsinya adalah untuk menyimpan data seperti sistem operasi, aplikasi, dan file dengan cara yang lebih cepat dibandingkan dengan hard drive tradisional atau HDD. SSD ini menggunakan memori flash untuk menyimpan data yang membuat proses membaca dan menulis data menjadi lebih cepat, mempercepat waktu booting komputer, dan meningkatkan kinerja aplikasi. Masalah yang mungkin muncul atau terjadi pada perangkat SSD ini yaitu adalah SSD yang tiba-tiba berjalan lambat yang mempengaruhi kecepatan sistem. Solusinya yaitu adalah periksa apakah ada update firmware untuk SSD yang bisa diinstal. Kemudian periksa juga kondisi kesehatan SSD menggunakan software diagnostik untuk SSD. Lakukan defragmentasi meskipun tidak sering diperlukan pada SSD, dan pastikan tidak ada banyak file temporer yang memenuhi ruang penyimpanan SSD. Yang kedua yaitu SSD tidak terbaca atau SSD tidak dikenali oleh sistem komputer. Solusinya yaitu yang pertama, periksa koneksi antara SSD dan motherboard untuk memastikan semuanya terpasang dengan baik. Jika menggunakan enclosure eksternal, coba dengan komputer lain. Kemudian periksa apakah ada masalah dengan driver disk di komputer. Selanjutnya yaitu masalah yang mungkin muncul pada SSD yaitu penyimpanan terisi penuh. Solusinya adalah hapus file yang tidak perlu atau pindahkan file besar ke penyimpanan eksternal. Manfaatkan fitur seperti kompresi file atau penyimpanan cloud untuk mengurangi penggunaan ruang penyimpanan SSD. Baik, yang selanjutnya yaitu adalah printer. Baik, ini adalah perangkat printernya. Printer adalah perangkat yang digunakan untuk mencetak teks dan gambar dari komputer atau perangkat lainnya ke kertas atau media lainnya. Kemudian masalah apa saja yang sering muncul atau umum terjadi terhadap kerusakan printer, yaitu yang pertama, printer tidak terdeteksi atau terhubung ke perangkat komputer. Solusinya yaitu periksa koneksi dari kabel USB atau jaringan Wi-Fi, lalu pastikan driver printer terinstall dengan benar. Kemudian coba restart printer dan perangkat komputer, kemudian coba sambungkan lagi. Selanjutnya yaitu adalah masalah kertas. Masalah kertas yang macet di dalam printer. Solusinya, matikan printer dan buka bagian depan untuk mengeluarkan kertas yang macet dengan hati-hati. Kemudian periksa apakah ada kertas yang terlipat atau salah dimuat. Pastikan kertas yang digunakan sesuai dengan spesifikasi printer. Kemudian selanjutnya yaitu adalah pesan kesalahan tinta atau toner. Printer menunjukkan pesan kesalahan terkait tinta atau toner. Solusinya yaitu periksa cartridge tinta atau toner. Kemudian pastikan sudah terpasang dengan benar dan tidak kosong. Ganti cartridge jika perlu. Kemudian bersihkan kepala cetak jika hasil cetakan tidak jelas atau ada garis-garis pada cetakan. Selanjutnya masalah yaitu printer mengeluarkan suara aneh atau suara yang tidak biasa. Solusinya yaitu periksa apakah ada benda asing atau kertas yang tersangkut di bagian dalam printer. Kemudian pastikan semua bagian bergerak lancar tanpa hambatan. Baik, perangkat selanjutnya yaitu ada cartridge tinta printer. Ini merupakan cartridge tinta printer. Fungsinya yaitu cartridge tinta printer ini adalah komponen yang berisi tinta yang digunakan untuk mencetak teks pada gambar pada kertas. Fungsinya yaitu menyediakan tinta yang diperlukan printer untuk proses pencetakan. Selanjutnya, masalah-masalah yang mungkin terjadi pada cartridge tinta printer ini, yang pertama yaitu tinta tidak keluar. Solusinya, lakukan pembersihan pada kepala cartridge ini dari menu printer atau perangkat lunak printer. Biasanya di Word itu ada seperti menu printer properties. Nah, dari situ nanti bisa melakukan deep cleaning atau membersihkan tinta yang luber pada kepala cartridge printer ini. Selanjutnya itu cetakan
buram atau tidak jelas. Nah, solusinya sama seperti tadi, membersihkan kepala cartridge tinta printer ini pada printer properties. Nah, selanjutnya masalah lainnya yaitu cartridge yang tidak terbaca atau dari perangkat printernya tidak mengenali cartridge ini. Solusinya adalah pastikan cartridge sudah terpasang dengan benar dan kontak cartridge tidak kotor. Nah, coba lepas dan pasang kembali cartridge dengan hati-hati. Kemudian bersihkan kontak cartridge jika terlihat kotor menggunakan tisu atau kain yang berbahan lembut. Baik, perangkat yang selanjutnya yaitu ada flash disk. Flash disk ini merupakan perangkat penyimpanan USB yang berfungsi untuk menyimpan data secara portable. Kita bisa menggunakan flash disk ini untuk menyimpan file seperti dokumen, foto, video, musik, dan kemudian membawanya ke berbagai perangkat yang memiliki port USB, seperti komputer, laptop, atau perangkat media lainnya untuk memindahkan atau membuka data tersebut. Kemudian masalah-masalah yang mungkin muncul pada flash disk ini, yang pertama adalah file tidak bisa dibuka atau rusak. Nah, solusinya yaitu gunakan software pemulihan file untuk mencoba memperbaiki file yang rusak. Kemudian cek integritas file dengan memindahkannya ke komputer dan coba buka di sana. Dan lakukan scan virus pada flash disk untuk memastikan tidak ada malware yang mengganggu. Kemudian yang kedua yaitu kinerja yang lambat. Solusinya periksa sistem file di flash disk. Jika perlu, format flash disk ke sistem file yang lebih efisien. Hindari menggunakan flash disk di banyak perangkat secara bersamaan untuk mencegah penurunan kinerja. Gunakan port USB yang terbaru jika untuk transfer data yang lebih cepat. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait penjelasan 10 macam perangkat hardware, kemudian penjelasan fungsi dan juga masalah-masalah yang mungkin terjadi pada perangkat-perangkat hardware yang telah disebutkan tadi. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.